Halo semua, sekarang saya akan memberikan tutorial pengolahan data tabel distribusi frekuensi menggunakan SPSS dan Microsoft Excel. Sebelum kita masuk ke SPSS, mula-mula kita menginput data yang akan kita kelola ke dalam Microsoft Excel. Dapat kita lihat di sini, ada 3 kategori beserta kodenya masing-masing. Kategori yang pertama yaitu usia, yang kedua hobi, dan yang ketiga warna kesukaan. Untuk kodenya, dimulai dari usia. 19 tahun diberi kode 1, 20 tahun diberi kode 2, 21 tahun diberi kode 3, dan 22 tahun diberi kode 4. Yang berikut, hobi. Menulis diberi kode 1, membaca diberi kode 2, bersepeda diberi kode 3, dan olahraga diberi kode 4. Dan yang terakhir, warna kesukaan. Hitam diberi kode 1, putih diberi kode 2, merah diberi kode 3, dan biru diberi kode 4. Setelah menyelesaikan data di Microsoft Excel, kita beralih ke SPSS. Akan muncul tampilan seperti ini saat kita membuka SPSS. Saya menggunakan IBM SPSS versi 26. Dalam tampilan awal SPSS ini, kita dapat melihat di bagian ujung kiri bawah terdapat data view dan variable view. Data view berfungsi sebagai tempat untuk menginput dan mengolah data, sedangkan variable view sebagai tempat untuk mendeskripsikan variabel. Pertanyaannya, manakah yang lebih dulu kita gunakan? Jadi, yang lebih dulu kita gunakan adalah variable view. Pada kolom name, kita masukkan ketiga nama kategori yang ditulis secara singkat, seperti usia disingkat U, hobi disingkat HBY, dan warna kesukaan disingkat WK. Kemudian, kita masuk ke kolom label. Di dalam kolom label ini, kita memasukkan nama ketiga kategori yang ditulis secara lengkap, yaitu kategori yang pertama, usia, yang kedua, hobi, dan yang ketiga, warna kesukaan. Setelah itu, kita menuju ke kolom value. Lalu kita klik pada baris pertama kolom values ini, dan akan muncul 3 titik seperti ini. Kita klik pada ketiga titik tersebut, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Pada kolom value, kita masukkan kode. Dan pada kolom label, kita masukkan nama kategori sesuai data yang kita olah pada Microsoft Excel. Untuk kategori usia, di kolom value, kita masukkan kode 1 dengan label 19 tahun. Lalu, kita klik Add. Begitu pula untuk label-label berikutnya. Value kode nomor 2 dengan label 20 tahun. Value kode 3 dengan label 21 tahun. Dan value kode 4 dengan label 22 tahun. Setelah itu, klik OK. Hal yang sama kita lakukan untuk kategori-kategori berikutnya. Untuk kategori hobi, value kode yang pertama dengan label menulis. Value kode 2 dengan label membaca. Value kode 3 dengan label bersepeda. Dan value kode 4 dengan label olahraga. Yang berikut untuk kategori warna kesukaan. Value kode 1 dengan label hitam. Value kode 2 dengan label putih. Value kode 3 dengan label merah. Dan yang terakhir, value kode 4 dengan label biru. Klik OK.
Setelah value selesai, jangan lupa untuk mengubah align untuk semua kategori ke dalam format center. Hal ini bertujuan agar data yang kita kelola akan rata tengah. Jangan lupa untuk memastikan bahwa semua data telah diisi ya guys. Kemudian kita beralih ke data view. Akan muncul tampilan seperti ini saat kita membuka data view. Lalu, pada kolom U, kita isi dengan kode usia yang kita copy dari data Microsoft Excel. Kita lakukan hal yang sama pada kolom HBY dan WK. Setelah semua kode berhasil diinput, kita masuk pada proses analisis data. Dalam hal ini, untuk mencari frekuensi. Pertama-tama, kita klik Analyze pada menu bar. Lalu akan muncul beberapa pilihan seperti ini. Kita pilih Descriptive Statistic. Lalu, klik Frequencies. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, kita memindahkan ketiga kategori ini ke dalam kolom variabel. Setelah itu, klik OK. Maka, muncullah hasil output dari tabel distribusi frekuensi. Dari hasil output tabel frekuensi untuk kategori usia, menyatakan bahwa usia 19 tahun, frekuensinya sebanyak 4 orang, persennya 20, valid persennya 20, dan kumulatif persennya 20. Untuk usia 20 tahun, frekuensinya sebanyak 4 orang, persennya 20, valid persennya 20, dan kumulatif persennya 40. Untuk usia 21 tahun, frekuensinya sebanyak 8 orang, persennya 40, valid persennya 40, dan kumulatif persennya 80. Dan untuk usia 22 tahun, frekuensinya sebanyak 4 orang, persennya 20, valid persennya 20, dan kumulatif persennya 100. Total frekuensinya sebanyak 20 orang, persennya 100, dan valid persennya 100. Untuk kategori hobi, menyatakan bahwa jumlah frekuensi orang yang suka menulis sebanyak 4 orang, persennya 20, valid persennya 20, dan kumulatif persennya 20. Orang yang suka membaca, frekuensinya sebanyak 8 orang, persennya 40, valid persennya 40, dan kumulatif persennya 60. Orang yang suka bersepeda, frekuensinya sebanyak 4 orang, persennya 20, valid persennya 20, dan kumulatif persennya 80. Dan yang terakhir, orang yang suka berolahraga, frekuensinya sebanyak 4 orang, persennya 20, valid persennya 20, dan kumulatif persennya 100. Total, untuk frekuensinya sebanyak 20 orang, persennya 100, dan valid persennya 100. Yang berikut kategori warna kesukaan. Orang yang menyukai warna hitam, jumlah frekuensinya sebanyak 6 orang, persennya 30, valid persennya 30, dan kumulatif persennya 30. Orang yang menyukai warna putih, frekuensinya sebanyak 6 orang, persennya 30, valid persennya 30, dan kumulatif persennya 60. Orang yang menyukai warna merah, frekuensinya sebanyak 3 orang, persennya 15, valid persennya 15, dan kumulatif persennya 75. Dan yang terakhir, orang yang menyukai warna biru, frekuensinya sebanyak 5 orang,
persennya 25, dan valid persennya 25. Untuk kumulatif persennya sebanyak 100. Total frekuensinya sebanyak 20 orang, persennya 100 dan valid persennya 100. Nah, dilihat dari hasilnya membuktikan bahwa ke-20 data dari masing-masing kategori tersebut valid. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang pembuatan tabel distribusi frekuensi dengan aplikasi IBM SPSS versi 26. Terima kasih, semoga bermanfaat.